Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID. Nah Sobat Agro, jika kamu punya ternak di rumah atau kamu bekerja di bidang peternakan nih, wajib banget ya buat kamu mengenali apa saja sih penyakit-penyakit hewan ternak yang dapat menular ke kita. Jadi kita bisa sesegera mungkin ya melakukan berbagai tindakan pencegahan ataupun pengendalian agar terhindar dari berbagai penyakit hewan ternak. Karena nggak bisa dianggap sepele ya Sobat Agro, jika kalian tertular maka nyawa yang jadi ancamannya. Nah, ada apa saja ya penyakit hewan ternak yang dapat menular ke manusia? Yuk kita simak informasi lengkapnya di video berikut ini. Sobat Agro, ada beragam jenis hewan ternak yang banyak dipelihara di Indonesia, seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, itik, burung, ataupun babi. Jika tidak dipelihara dan dijaga dengan baik, hewan ternak dapat berperan sebagai perantara penularan penyakit ke manusia. Penyakit-penyakit menular dari hewan ternak ke manusia dikenal sebagai zoonosis. Penyakit ini disebabkan oleh organisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Nah Sobat Agro, berikut ini beberapa penyakit hewan ternak yang dapat menular ke manusia. Yang pertama ada flu burung. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang menyerang unggas. Penyebaran virus ini terutama melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau lingkungan yang terkontaminasi oleh unggas. Bisa juga melalui konsumsi unggas mentah atau tidak matang. Gejala akibat terinfeksi flu burung pada manusia bisa sangat beragam. Awalnya, gejala penyakit ini bisa menyerupai gejala sakit flu biasa, seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Namun, gejalanya bisa berkembang dan semakin memburuk, mulai dari sesak nafas, diare, kejang, dan hingga menyebabkan kematian. Penyakit yang kedua ada brucellosis. Penyakit brucellosis disebabkan oleh bakteri Brucella yang biasanya menyerang hewan ternak seperti kambing dan sapi. Penularannya ke manusia dapat terjadi melalui konsumsi produk hasil hewan ternak yang sudah terkontaminasi bakteri tersebut, termasuk daging dan susu atau produk olahan susu yang belum melalui proses pasteurisasi. Penyakit hewan ternak yang dapat menular ke manusia selanjutnya yaitu adalah antraks. Antraks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang umumnya menular melalui hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, kuda, dan babi. Namun hewan ternak yang sakit pun bisa menularkan penyakit ini ke manusia melalui menghirup udara yang terkontaminasi bakteri antraks, luka terbuka di kulit, sehingga bisa menjadi jalur masuknya bakteri. Kemudian penyakit ini bisa menular juga melalui minum air yang terkontaminasi dan mengkonsumsi daging hewan ternak yang mentah alias kurang matang. Pada awalnya, gejala yang muncul tidak spesifik, misalnya demam tinggi, badan lemas, serta nyeri otot dan sendi. Selanjutnya, gejala dapat berkembang tergantung jalur masuknya bakteri ke dalam tubuh manusia. Misalnya, infeksi di kulit yang ditandai benjolan merah disertai warna hitam di tengahnya. Infeksi di saluran pernafasan yang ditandai dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Dan infeksi di saluran pencernaan yang ditandai dengan mual, muntah, nafsu makan menghilang, nyeri perut, dan diare.
Selanjutnya ada bakteri E. coli yang sering ditemukan di lingkungan makanan usus manusia dan hewan termasuk unggas. Meskipun sebagian besar E. coli tidak berbahaya, tetapi ada juga beberapa yang bisa menyebabkan penyakit. Beberapa jenis E. coli dapat menyebabkan diare, sedangkan yang lainnya dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, penyakit pernafasan, dan pneumonia, serta penyakit lainnya. Jenis E. coli yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia bisa menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi atau melalui kotoran hewan yang terinfeksi. Nah Sobat Agro, penyakit yang terakhir yang bisa ditularkan oleh hewan ternak ke manusia adalah salmonellosis. Penyakit akibat infeksi bakteri salmonella ini bisa menyebar ke manusia melalui makanan yang terkontaminasi ataupun melalui kotoran hewan yang terinfeksi. Unggas bisa terkena salmonella dari lingkungan ataupun makanan yang dimakannya. Bakteri salmonella ini bisa ditemukan di kotoran dan tubuh unggas yang terinfeksi, mulai dari bulu, kaki, dan juga paruh. Meskipun biasanya bakteri ini tidak membuat unggas menjadi sakit, tetapi salmonella ini bisa menyebabkan penyakit yang serius pada manusia. Sobat Agro, itulah tadi 5 penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan ternak. Karena itu, untuk melindungi diri dari penyakit, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Antara lain yaitu memastikan kebersihan dan sanitasi yang baik di peternakan, termasuk penggunaan disinfektan dan kebersihan personal. Jangan lupa juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun setelah kontak dengan hewan ternak ataupun hewan lainnya. Dan ingat Sobat Agro, konsumsilah daging, telur, dan produk susu yang telah dimasak dengan sempurna. Kemudian, hindari kontak langsung dengan hewan ternak yang sakit ataupun yang terinfeksi. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan vaksinasi hewan ternak secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah Sobat Agro, penyakit hewan ternak ini merupakan suatu ancaman yang serius ya bagi kesehatan manusia. Jadi sangat penting ya buat kita maupun peternak, kemudian pelaku usaha di pertanian maupun masyarakat umum untuk mengenali resiko dan juga pengendalian yang tepat itu seperti apa. Penting ya bagi kita para peternak, kemudian pekerja pertanian maupun masyarakat umum untuk mengenali berbagai resiko yang diambil dan juga kita bisa memahami nih bagaimana ya kita mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat itu seperti apa. Upaya kolaboratif antara sektor peternakan, kesehatan hewan, dan juga kesehatan manusia ini diperlukan ya. Yang pastinya hal ini untuk menghindari penyebaran penyakit hewan ternak ini dan juga untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, buat kamu Sobat Agro yang mengalami gejala-gejala dari penyakit yang sudah aku jelaskan tadi, segera mungkin ya kalian harus pergi ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dan juga penanganan secepat mungkin. Nah, semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.